Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah. Ya alhamdulillah, sahabat-sahabatku, ya Om Andi sekeluarga di Houston, Om Nabil sekeluarga di Abu Dhabi, dan istriku, ya. Ini perjalanan saya perjalanan yang jauh, ya. Angola Bintaro sekarang jauh sekali, jarak tempuhnya butuh waktu 10 hari, ya. Saya berangkat dari Kamis, nanti hari Jumat baru sampai Bintaro. Itu 9 hari untuk di jalan sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Kita lanjutkan, ya, kita membahas Kutaib, ya, kitab kecil itu yang tapi sangat bermanfaat, ya. Jadi kita sudah selesai membahas tentang al-usul al-salasa, ya. Kita masuk kepada kitab baru, ya, semacam kelanjutan sebenarnya. Jadi kitab ini pembahasan tentang 4 kaidah penting di dalam hal memahami tauhid, ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang nama kitabnya Al-Qawaid Al-Arba'ah, ya, 4 kaidah pokok di dalam masalah tauhid, ya. Ini penting, ya, kitab ini. Kalau bicara tauhid, suatu perkara yang sangat sangat penting dan kita harus ulang-ulang terus, ya, untuk merefresh, ya. Mungkin kita sudah paham, sudah pernah baca kitab ini, tapi kita perlu bahas terus-menerus secara mendetail, ya, sebagai refreshing, ya. Jadi 4 kaidah dasar, ya, dalam memahami tauhid. Kitab ini nanti pertama membahas tentang mukadimah, ya. Ini nggak akan saya bahas karena mukadimahnya kita barusan bahas juga sebenarnya di dalam al-usul as-salasa, yaitu tentang mukadimahnya berisi tentang tujuan kita diciptakan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Juga dibahas tentang hakikat agama Nabi Ibrahim yang sudah kita bahas juga dalam al-usul as-salasa. Juga tentang ibadah itu syaratnya adalah tauhid, ya. Batal dengan kesirikan, dan sebagaimana sholat, ya, sebagaimana ini mungkin kita akan bahas sedikit karena masalah ini. Jadi tentang tauhid itu batal, ibadah itu syaratnya tauhid itu adalah tauhid itu bisa batal dengan kesirikan. Orang yang berbuat kesirikan tauhidnya batal. Sebagaimana sholat, ya, sholat itu syaratnya adalah toharoh, ya. Maka bisa batal dengan hadas. Maka seperti itu. Tauhid seseorang, ya, itu batal dengan kesirikan, ya. Ini makanya harus kita ulang-ulang terus. Jadi kita membahas kitab baru, Kutaib lah, ya, kitab kecil, yang intinya sebenarnya kita bahas tentang 4 kaidah. 4 kaidah ini yang akan dibahas. Pertama adalah tentang bahwa ini tentang apa kitab sih? Ini tentang membahas kesirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul di daerah Arab. Kesirikan yang terjadi seperti apa? Supaya kita paham lebih mendetail. Karena sebagian orang yang artinya tidak pernah mempelajari mendetail tentang kesirikan, maka menganggap syirik itu ya menyembah berhala, artinya terlalu sempit.
Padahal begitu banyak kesyirikan yang seperti pertama gini, orang-orang syirik, ya, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu mengakui rububiyahnya Allah. Artinya mengakui Allah sebagai Rabb. Artinya mengakui Allah sebagai itu Allah ada, jelas. Bukan seperti orang ateis zaman sekarang tidak mengakui ada Allah. Mereka mengakui adanya Allah. Tidak cuma mengakui, mereka mengakui rububiyahnya Allah. Allah itu adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Pemberi rezeki dan lain. Mereka mengakui. Itu orang-orang musyrikin pada zaman itu. Jadi ini supaya kita paham. Nggak cukup. Apalagi ateis. Orang mengakui Allah sebagai Rabb, itu tetap bisa jatuh dalam kesyirikan, maka batal. Bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, walaupun dia mengakui Allah sebagai Rabb. Dan jadi yang kedua akan dibahas bahwa hakikat kesyirikan mereka orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan sembahan mereka sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, perantara untuk mendekatkan diri meminta syafaat. Orang berdoa, ya, kalau melalui wali-wali kubur, mereka sebagian mengatakan enggak, kita berdoa kepada Allah tapi supaya diberkahi, ya, melalui wali lebih makbul. Ini syirik. Ini seperti zaman para orang-orang musyrikin pada zaman itu menjadikan sebagai perantara, melalui perantara di dalam berdoa kepada Allah dan meminta syafaat mereka supaya dapat barokahnya. Ya. Nah, seperti berdoanya di kubur, berdoanya kepada Allah supaya dapat syafaat penghuni kubur tersebut, misalkan. Ini syirik. Nah, ini banyak dilakukan pada zaman dahulu. Nah, orang enggak, bukan syirik, ya, kata sebagian orang. Ya. Ini kemudian pada zaman tersebut tentang kesyirikan itu bukanlah hanya karena menyembah berhala, bukan. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah nabi, menyembah orang-orang saleh, ya. Itu syirik. Itu banyak sejak zaman dahulu. Dan kemudian pada poin keempat, ya, pada kitab ini akan dibahas bahwa orang-orang musyrik di zaman sekarang sebagian itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan kesyirikan orang-orang pada zaman diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kenapa? Kalau melihat dalam kondisi genting, dalam kondisi mendapatkan musibah, orang-orang musyrikin pada zaman tersebut mereka menyembah selain Allah. Tetapi pada kondisi genting, kondisi mendapatkan masalah berat, kondisi mungkin dikisahkan dalam Al-Quran terombang-ambing di tengah lautan, kapalnya mau tenggelam. Apa? Mereka kembali memohon hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Hanya ketika sudah kondisinya aman, damai, tentram, kembali menyekutukan Allah. Kembali berbuat kesyirikan lagi, kembali berbuat kesyirikan lagi. Tapi pada zaman ini, ketika ada tsunami, ketika ada gunung meletus, ketika panennya sulit, ketika ada pandemi, ketika ada apa, sebagian apa? Makin kencang kesyirikannya. Pasang jimat, sesajen, minta ini, minta itu, supaya selamat. Ini lebih parah. Ya, ini terjadi di masyarakat. Ya. Ini yang akan kita bahas. Kemudian di awal, ini saya awal akan bahas sedikit karena menarik sekali yang selalu menjadi pelajaran buat
buat kita ya, yang setiap kitab-kitab itu ditulis itu diawali dengan mendoakan pembacanya ya. Jadi diawali dengan doa yang Masya Allah sangat bagus ya. Jadi kitab ini di awalnya dia mendoakan bagi yang membaca kitab ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik ars yang agung, untuk menolongmu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya, ini doa yang ada 3 bagian doa ini. Doa yang pertama adalah mendoakan ya, pembaca dari kitab ini untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Ini perkara penting ya. Jadi ini doa yang memang kita itu, ya saya pernah mau ingat ini doa ini ketika membahas di kitab ya tentang 23 cara hidup bahagia ya. Salah satunya adalah ada beberapa doa yang sebaiknya dibaca secara rutin, karena Masya Allah doa itu begitu luar biasa ya, begitu pentingnya ya. Yang di kitab ya tentang 23 resep hidup bahagia di awal pandemik saya membahas yang dari Syekh Sa'di ya. Itu dibahas salah satunya tentang doa ya. Doanya itu Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta ya. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang senantiasa aku harapkan. Fala taqilni ila nafsi tarfata'in, maka janganlah engkau serahkan urusan kepadaku walau hanya tarfata'in, walau hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah seluruh urusanku ya. Seluruh urusanku minta diperbaiki. Jadi ini ya bagian yang doa yang sangat penting di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Kalau urusan tidak ditolong Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, ngandalkan dari diri kita, usaha kita, kita ini apa? Celaka hidup kita, nggak bakalan bahagia, nggak bakalan. Ya. Padahal kita sangat butuh pertolongan Allah dalam semua urusan, semua, mau besar mau kecil. Ini begitu penting sikap kita senantiasa menyandarkan kepada Allah. Ya, maka apapun ya usaha kita lakukan sebenarnya hanya pelengkap supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Kita serahkan urusan kita besar kecil itu serahkan kepada Allah. Kalau diserahkan kepada kita celaka. Jadi kita minta diperbaiki semua urusan kita. Ya, ini makanya yang saya orang mukmin ini memang harusnya selalu bahagia ya. Tidak cuma di akhirat, di dunia juga bahagia. Ya kan? Tentang khayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di dunia ini maksudnya, di akhirat masuk surga sangat baik. Tapi juga orang mukmin kehidupan dengan segala permasalahan hidup. Dengan romantika kehidupan, ya kan, naik turun segala macam. Maka akan senantiasa bahagia, ya.
Kalau orang mukmin kalau di dunia itu nggak bahagia masalah. Memang kadang jatuh dalam kesedihan, tapi sebentar. Ya, nggak boleh orang Muslim ditimpa musibah larut dalam kesedihan yang berlarut-larut berkepanjangan. Nggak boleh. Sebagian ya karena musibah mengurung diri, jatuh dalam kesedihan yang berkepanjangan, itu yang diinginkan oleh setan. Kalau jadi tidak produktif, tidak beramal soleh, tidak segala macam mengurung diri. Ya, nggak boleh. Orang mukmin itu pasti yang punya keimanan yang benar, punya ilmu yang baik, pasti bahagia. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun ujian yang dihadapinya. Apapun yang terjadi, kalau sudah terjadi ini qadarullah wa masa fa'ala. Wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depan dan tidak terlalu menyesali yang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Ini seorang mukmin dan pasti bahagia. Ini doa apa? Dengan menyerahkan urusan kepada Allah. Kemudian yang doa yang kedua yang dibacakan ya untuk pembaca kitab ini ya. Wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kunta. Ya, supaya apa? Supaya mendoakan supaya kita mendapatkan berkah. Ya, dimanapun kita berada. Ya, supaya kita menjadikan berkah, dirimu menjadi berkah, Allah menjadikanmu berkah dimanapun berada. Nah ini, Masya Allah. Ya, maksudnya apa? Jadi kita itu waktu kita bermanfaat. Yang penting waktu itu berkah, bukan banyaknya loh. Kadang-kadang waktunya pendek, sempit tuh. Ini jalan, ini lancar. Masya Allah. Waktu banyak udah pontang-panting, segala macam banyak masalah. Ini berkah. Hidup itu yang penting berkahnya. Apapun punya harta barokah. Punya keluarga berkah. Waktu kita berkah. Ini perkara besar. Perkara kunci. Berkah itu juga artinya bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi teman-teman kita, bermanfaat bagi siapa saja. Bahkan orang kafir di sekeliling kita, tetangga kita, semuanya mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Ini khairunas anfa'uhum finnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat. Apa saja. Bahkan kalau ada binatang di sekeliling kita mendapatkan manfaat. Itu barokah. Ya, sebagaimana Allah memberikan barokah kepada Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan ainama kunta." Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Yang artinya disebutkan di dalam berbagai ahli tafsir, salah satunya adalah memang karena berkahnya karena beliau mengajarkan apa saja yang beri manfaat kepada semua orang dari pelajaran itu. Tapi dalam semua hal, dimanapun berada, ya, maka menjadikan itu barokah kehadirannya, memberikan manfaat. Ya, salah satunya memang memberikan nasihat, menolong orang lain, ya, menyenangkan hati. Kadang-kadang itu ibarat yang suka dianggap sepele, menyenangkan hati saudaramu sesama Muslim. Itu baik-baik, sedekah yang besar, amalan yang besar yang kadang-kadang dianggap sepele. Ya. Jadi ini urusan harta kita barokah, ya, fisik kita, pandangan kita barokah, semuanya barokah.
ucapan kita barokah. Ini doa yang sangat penting. Ya, jadi ini karena ini kan sifat orang mukmin yang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keberkahan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minas sajari lama barokatuhu kabarokatihil muslim. Sesungguhnya terdapat satu pohon yang keberkahannya seperti berkahnya seorang muslim. Itu pohon kurma maksudnya. Ya, karena pohon kurma itu dari ujung akarnya sehingga ujung daunnya memberikan manfaat. Nggak ada yang terbuang. Maka seorang mukmin itu seperti memberi manfaat dimanapun, kepada siapapun, di mana saja dia berada. Kehadirannya dirindukan oleh orang lain. Karena memberikan kebahagiaan, memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Insya Allah ini ya, doanya luar biasa. Yang perkara besar, perkara penting. Ya, ini doa yang kita doakan untuk diri kita dan kepada orang lain. Jangan sampai kita kalau malah kehadiran kita membawa masalah buat orang lain, bukan barokah. Kebalikannya kalau ada orang ini, orang lain pokoknya jadi sengsara, jadi pusing ya. Jadi bapak kalau pulang ke rumah, lawannya jadi sebel, lebih aman bapaknya nggak ada di rumah, musibah. Ya. Seperti itu, misalkan. Jadi ini, dan kemudian doa yang ketiga yang dibacakan ya di dalam awal dari kitab ini ya, kemudian wa antaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adzambas taghfara. Yaitu supaya kita menjadi apa? Supaya menjadi orang, didoakan adalah jika diberi kenikmatan bersyukur, jika diberikan ujian bersabar, jika berbuat dosa istighfar. Orang yang bisa mengamalkan tiga hal ini, maka dia orang bahagia. Diberi nikmat, bersyukur. Bahagia, pasti bahagia. Diberi musibah, sabar. Jika berbuat dosa, beristighfar. Ya, kita pasti berbuat dosa, maka berbanyak istighfar. Jadi orang yang pokoknya dapat kenikmatan, Masya Allah, ini dari Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Bersyukur. Orang kadang-kadang hilang kenikmatan yang selama ini diberikan oleh Allah. Mungkin bisa beribadah dengan baik. Ya, semuanya dilonggarkan urusannya dan tiba-tiba hilang. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak bersyukur. Orang bisa sholat baik, malam baik, bisa puasa, bisa bantu orang, bisa ngaji. Kok tiba-tiba dicabut? Dia tidak mensyukuri itu nikmat yang besar dari Allah. Yang pernah ditanyakan kepada Ki Syekh bin Bas, kok ada orang yang tadinya mendapat hidayah Islam, seorang tiba-tiba kok menjadi futur jauh dari belajar agama. Kenapa? Kemungkinannya karena dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dalam semua urusan ini penting. Ya, ini wong ayat wala ing sa'akartum la ajidanakum. Jika engkau bersyukur Allah akan tambah. Ini tanamkan terus. Makan enak kok nggak baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi. Ya. Terus ya. Jadi
Ya, semua doa-doa ini kita syukuri. Kemudian kalau dapat musibah, sabar. Kalau bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, sepenuhnya ridho dengan ketentuan Allah, penuh prasangka baik, yakin ada hikmah kebaikan di balik musibah seberat apapun, ya, dan mengucapkan ini alhamdulillah. Musibah yang sabar, ya, insya Allah bisa memberikan kita pahala yang luar biasa, bisa menjadi penghapus dosa. Jadi kita bersyukur. Dan kemudian jadilah orang yang senantiasa istighfar. Kita itu berlumuran, nggak cuma punya sedikit dosa, bukan. Kita itu berlumuran dosa. Semua orang, kita itu manusia biasa. Ya, bukan seorang utusan Allah, bukan seorang, artinya kita manusia itu dosanya udah berlumuran begitu banyak, kita pasti. Kok nggak rajin istighfar? Kalau rajin istighfar bahagia, bahagia. Ini perhatikan ini. Ini kunci kebahagiaan. Ya, jadi ini ya, jadi ini diawali dengan doa ya yang sangat penting ya, sangat penting yang doa ini ya, mudah-mudahan kita juga menjadikan sebagai kebiasaan kita untuk senantiasa rajin ya mendoakan ya. Jadi ini untuk pendahuluan ya, saya kira kita tidak akan selesai untuk membahas seluruhnya, tapi kita akan bahas kaidah yang pertama aja ya. Kaidah yang pertama yaitu bahwa orang-orang musyrikin Arab itu mengakui rububiyahnya Allah. Tetapi pengakuan Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, semuanya tidak menjadikan mereka orang-orang musyrikin itu menjadi muslim. Pengakuan rububiyahnya Allah itu batal dengan apa? Dengan perbuatan syirik mereka. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani musyrikin, bukan musyrikin mereka. Mereka mengakui bahwa Allah pencipta alam semesta, iya. Orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah, kafir. Orang-orang Yahudi menganggap, orang-orang Nasrani menganggap Isa sebagai anak Allah. Kesirikan itu yang buat mereka jadi kafir. Ya. Walaupun mereka mengakui Allah sebagai pemberi rizki. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Yunus, ayat 31, Kul marzaqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhriju khayya min mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapa yang mengatur segala urusan, maka mereka, kaum musyrikin, akan menjawab Allah. Ya. Tapi afala tatakun, tapi mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah ya. Jadi kalau sampai kita yang muslim sampai tidak tertanam di dalam dada kita sepenuh hati, semua ini yang ngatur Allah.
rizki, musibah, kebahagiaan, semuanya kalah sama orang musyrik. Mereka masih musyrik. Ini nggak cukup. Ya. Tetapi ini harus untuk menjadi seorang muslim tentang tauhid rububiyah juga sebagai syarat. Apalagi orang zaman sekarang ada yang ateis. Nggak ateis tapi masih sebagian muslim kan aduh di dalam perkara-perkara itu nggak menyandarkan kepada Allah. Ya harusnya semua takdir Allah. Cuma masalah sekarang pandemi ya kita berikhtiar. Tapi semua kalau sudah terjadi ya nggak usah terlalu takut lah. Ini qadarullah wa masa fa'al. Ini takdir Allah, Allah berkehendak sesuai dengan kehendak Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Sementara orang-orang yang ya, berbuat kesyirikan, maka kalau ditanya ya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ya, jadi ini. Tapi ini tidak mencukupi. Ini supaya kita tahu prinsip ini. Ya. Ini bahwa bahkan mereka meyakini ini karena terbukti dalam kondisi genting. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Yakin itu. Mereka berbuat, para orang-orang musyrikin itu pada zaman itu kalau kondisinya genting itu mereka meminta hanya kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Coba baca surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'awallahu mukhlisina lahuddina." Maka apabila mereka naik kapal, anak kapal zaman dulu gelombang besar ya, kadang-kadang juga masih terbatas teknologinya, kemungkinan untuk tenggelam di laut, hilang, segala macam. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain udah di tengah laut ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah naik kapal artinya yang belum tiba-tiba balas ininya penyimbangannya hilang di tengah laut. Untuk gelombangnya besar harus balik lagi. Wah, udah pusing, udah muntah. Ya, mau ngapain ya, bayangkan ini kalau lebih besar lagi mau kembali, apa yang bisa dilakukan? Ya. Maka mereka berdoa disebutkan apa? Mukhlisina lahudin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas, berdoa dengan khusyuk, mukhlisina lahudin, memurnikan ketaatannya, doanya hanya kepada Allah. Tetapi mereka falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka Allah menyelamatkan mereka sampai di darat dengan selamat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini menunjukkan mereka meyakini adaannya Allah, meyakini. Mereka bahwa Allah mengatur semuanya, meyakini. Ya kalau orang Muslim bahwa dalam kondisi gawat, nggak meyakini, nggak ingat kepada Allah, kadang-kadang terlalu teknis dalam urusan dunia. Iya bolehlah berusaha sebagai bentuk analisis, tapi bahwa semuanya itu kalau terjadi ya takdir Allah harus masuk di situ. Ya, ini seperti ini. Apalagi meyakini ada kekuatan yang lain. Ini orang-orang meyakini. Orang-orang musyrikin pada zaman itu ini sudah fitrah sebenarnya orang ya. Walaupun orang ateis sekalipun ngakunya nggak percaya, kalau kondisi genting mungkin sebagian. Jadi makanya gini, supaya dalam kondisi genting kita selalu ditolong Allah. Dalam kondisi longgar ya kita tetap beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya ini banyak ya kisah seperti ini. Orang-orang disebutkan tentang orang-orang musyrikin juga dalam surat An-Nahl ya, disebutkan
Wa ma bikum min ni'matin faminallahi summa idza massakumudz-dzurru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya, dan apabila kamu ditimpa kemudorotan maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Allah telah menghilangkan kemudorotan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Nah, ini orang-orang musyrikin ada kondisi yang gawat, mereka minta pertolongan hanya kepada Allah. Juga pada saat itu coba lihat orang-orang musyrikin meyakini adanya Allah sebagai Rabb. Iya, buktinya mereka beribadah haji dan umroh. Gimana mau nggak percaya adanya Allah kalau mereka beribadah haji dan umroh? Mereka juga ada yang melakukan iktikaf. Setiap tahun haji, umroh, dan lain. Ya. Seperti itu. Bentuk-bentuk iktikaf, menyepi, dan lain-lain. Ini menunjukkan. Mereka juga bertalbiyah. Ya, bertawaf, bertabiyah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Mereka bertabiyah, tapi mereka artinya tidak sepenuhnya hanya kepada Allah ya, tapi mengakui adanya Allah. Karena mereka meneruskan, tidak hanya mengatakan labbaik la syarika lak labbaik, ya, maka menambahkan bahwa mereka mengalami bahwa tidak kecuali sekutu bagimu yang kau kuasai dan tidak yang kau kuasai dan yang tidak menguasai, ya. Jadi ada kalimat tambahan yang memang menjatuhkan di dalam kesirikan. Ya. Tapi artinya mengakui adanya Allah. Seperti itu, ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Atau ketika kisah tentang Abdul Muthalib dengan Raja Abraha, ya, ketika tentang penghancuran Ka'bah. Maka apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Ya, aku ketika meminta kembali untanya, minta supaya dapat, tapi tentang tidak mengembalikan untanya, tapi tidak akan ikut melindungi Ka'bah. Silahkan Ka'bah tapi hanya minta untanya saja. Dia mengatakan, kenapa? Aku adalah pemilik unta, adapun Ka'bah ada Tuhan yang akan mencegahmu dari menghancurkannya. Dia meyakini itu. Ya, ini jelas dalil bahwa mereka pada zaman itu mengakui mengenal Allah, mengakui tentang rububiyahnya Allah. Tapi itu ternyata harus kita sadari, itu tidak cukup. Untuk tidak menjadi dan tidak cukup menjadi seorang muslim, seorang yang rajin beribadah, sholat ini, meyakini adanya Allah, ya. Tapi juga kalau beribadah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan sebaik apapun orang itu, tetap syirik, maka hancur. Tidak ada manfaat. Ya. Ini apalagi kalau kita sampai rububiyahnya Allah juga tidak. Nah, Masya Allah, itu sangat buruk ya. Jadi ini bagian pertama saja, saya kira yang saya bahas ya. Kita lanjutkan dengan ngobrol ngalor ngidul, saya kira. Kecuali ada pertanyaan, boleh kalau ada pertanyaan yang khusus tentang materi pengajian. Kalau nggak ada, kita ngobrol aja lah. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Eko? Sehat Pak Eko? Alhamdulillah Mas Nabil. Mas. Saya matikan dulu ya. Record sebentar. Mas Nabil.